Biasanya kita lihat Suyo itu biasa sama tank-tank tebal kayak Jawhead, mungkin ada Garot Kaca juga. Kalau mungkin sama Matilda, kayaknya fighter yang lebih sustain dibandingkan dengan Suyo ya. Kayak Alpha mungkin cocok. Aku menantikan Dairot sih sebenarnya. Oke, tapi Dairot Di jungle. sebenarnya Ya semenjak Dairot ada sedikit adjustment ya di pasifnya. Di mana pasifnya dulu kan berdasarkan damage, tapi sekarang berdasarkan maksimum HP 8% loh. tapi kita belum ngelihat sama sekali Dairot yang muncul. Nggak ya. muncul. Dairot masih menghilang ya, diculik sama Abyss. Oke, Badang Ben kali ini, berarti ini cukup berbeda ya dengan adanya pola ban yang dilakukan di game pertama tadi. Yap. Fanny belum di ban sama sekali, Harusnya di sini sih, harusnya ya. harusnya. Atau jangan-jangan ya mereka juga tahu gitu loh, kalau misalkan Fanny-nya masih bisa dijawab. Aku nggak ngerasa kalau Fanny yang sekarang ya, terutama yang mainin Cable, itu benar-benar bisa dijawab 100% karena ada risikonya ult tetap ult. Dan itu Yap. berbahaya banget kalau misalkan emang masih mau dilepaskan. Ya, dan beberapa kali juga Fanny ini bisa dijawab dengan persiapan yang mateng ya, kayak bawa Kufra, bawa Moskov, tapi untuk saat ini Fanny masih terlalu pindah mengerikan tangan. sepertinya untuk Iya. dilepaskan. Terlalu Dan mahal ya. Joy first pick. Harus dieliminasi emang untuk Fanny. Karena memang seperti kita tahu untuk permainan Cable-nya dan langsung Moskov Gatot Kaca loh. Berkaca Ngebuka dari- play split push ya. Ini berkaca dari game pertama kan dihilangkannya hero-hero dari Erlan ya. Iya. Ini dia mau ngamankan marksman sekarang nggak? Sepertinya ya seperti itu sih. Kalau misalkan dilihat dari Granger yang di-ban, terus dia ambil dari Moskovnya, dia benar-benar menutup hero-hero nyaman buat Erlan. Secara nggak langsung jatuhnya di sini Erlan harus maksimalin Iritel lagi mungkin yang tadi sempat dia bawakan, atau dia langsung ambil Bruno-nya di pick atas. Oke. Bruno pick atas ya. Yap. Ya, karena memang dari tadi kita ngelihat EVOS jadi persempit juga Iya. poolnya tadi Kan di pilihan. satu sisi juga dari Ki dengan satu jauh headnya juga. Ini juga masih terlepas gitu loh. Banyak banget pilihan untuk mereka. Apakah mereka mau ngamankan di hero atas atau enggak, dan ternyata Bruno-nya kan di Miles atas. dan Bruno. Ya, jadi udah kelihatan banget dengan ada Joy. Sekarang malah merelakan Natko ya dengan pemilihan hero-nya. Dan masih ada Luoi nih ngomong-ngomong. Aku nggak tahu apakah Luoi akan diamankan oleh Alter Ego atau enggak. Kalau ada Luoi, ada 2 hero loh yang bisa melakukan teleportation instan di sini. Iya, bakal bisa dimainin banget untuk power of distraction-nya. Yep. Iya. Bakal nge-distract sana sini. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dari game sebelumnya ya, hero untuk Hijume juga tidak terlalu diprioritaskan. Kayak masih banyak pilihan ya, secas kayak Brixan. Tapi itu dia Cici yang akan dipilih terlebih dahulu, dan combo Gatot Wah. Cici ini juga kan udah sering kita lihat ya. Aku Kena merasa, curtain call. iya timing picknya juga bagus sih. Kayak ada Joy, ada High Loss. Terutama untuk Joy, takutnya Joy-nya nempel nih sama seseorang nantinya dengan curtain call. Itu bakal ngerepotin banget dan ngerecokin banget karena ya kita tahu lah Joy butuh tempat untuk dash. Kalau nggak ada Iya. tempat untuk dash, dia ketarik-tarik tali, waduh. Selesai nih Joy-nya nggak bisa dash. Kena Unbreakable aja udah bete Kenaan ya. mereka belajar udah bete karena kan biasanya kita tahu sendiri untuk sepatu yang bakal dipilih sama Joy ini jarang tough boots. Mungkin kalau buat amannya sekarang ya aku ngerasa kayak Albert boleh sih untuk mempertimbangkan tough boots-nya. Oke. Tapi Edith Ben sekarang dari Alter Ego. Hero dari Regi ya, dari Suyo. Karena belum terlihat adanya sosok jungle. Karena sebenarnya kalau ngeliat dari Alter Ego pun membawa Rin ya. Sempat ada Hanzo yang muncul. Hanzo, betul sekali. Aku merasa apakah Hanzo ini akan jadi option atau enggak itu bergantung kepada pilihan dari pick keempatnya dulu. Aha. Kekuatan dari pick yang kedua ini atau second pick ini sangat-sangat memungkinkan untuk jungler di last pick juga. Apalagi Gatot Kaca dan Cicinya udah muncul duluan. Yap, setupnya udah enak lah Udah ya. enak setupnya. Providernya udah kuat banget juga. Dan band terakhir dari Alter Ego. Akankah mengincar kembali hero untuk Regi seperti Fovius? Tapi enggak ya, Jawhead dulu. Jawhead. Jauh head yang kena ya. Walaupun tidak ada Suyo ya, yang kita tahu sendiri bahwa memang ini Hanzo-nya kebaca. dari EVOS-nya juga udah membawakan Joy, Hanzo-nya terbaca. Jadi hero untuk Rin, apakah akan tertuju kepada Alpha? Atau jangan-jangan dia akan memunculkan hero yang baru lagi di sini? Yang mungkin belum dimunculkan di MPL ID kali ini juga. Oh, karena kalau bicara tentang Assassin sebenarnya opsinya masih ada Hayabusa, Masih. ada Nolan juga. Betul. Atau Dan- ya kalau mau ekstrim sekalian kita bisa lihat di Sun Shin mungkin. Wah, itu terlalu ekstrim sih Ekstrim kayaknya. makanya. Ada 2 marksman jadinya ya. Iya. Itu akan sangat beresiko sekali. Mungkin kalau Alter Ego-nya ngebawain fighter gold lane aku setuju. Kayak Harit kalau nggak opsional terbaiknya ya. Oke. Bukan cuma fighter tapi ada Harit sebagai mage. Mungkin aku setuju kalau ngebawain Ishunchin. Tapi sekarang Hayabusa dulu untuk mengamankan hero bagi Rin. Alright, dan EVOS yang
menjadi jawaban juga ya kemana perginya Hylos. Dan Yap. bicara tentang power pick untuk Natko, sebenarnya Lui juga masih terbuka nih sampai saat ini. Aku setuju kalau Luwei sekarang, Aha. tapi dibarengin sama Chow. Oke. Jadi untuk kendali midnya kuat, Hylosnya biarin walaupun kalah sama Cici nggak ada masalah. Oh, Tapi Hilda nggak. ternyata. Hilda ternyata. Hildanya mungkin akan menuju ke EXP lane. Biar Hylosnya nggak yang bonyok-bonyok banget di lane lawan Cici, tapi masih dengan Luwei Natko. Dan mid lane-nya Parsia lagi kah atau mau ke yang lebih secure secas kayak Valentina atau Vexana? Parsia mungkin. Agak Aku ngeri rasa ya. iya, Hayabusa dan Parsia kayaknya bakal jadi optional yang bagus. Kuat banget untuk teamfight berempat juga. Atau Eve. Oke. Eve ada, cuma considerationnya mungkin Eve ini bisa dijangkau sama Joy. Oke. Jadi yang seenggaknya ada defensive mechanism ya, efek terrifying ya dari Vexana Valentina yang mungkin bisa jadi opsi juga sekarang. Tapi ya, alter ego. Satu hero terakhir untuk Hijume. Udah ada kesepakatan sepertinya ya. Iya, udah ada call-nya ya. Pede aja, ayo langsung gaskan menuju ke arah Yip itu dia. Iya kan, kalau nggak Parsia Eve, soalnya jarak lagi-lagi untuk bisa menjangkau ke arah dari Natko-nya juga. Alright. Dan terlihat kali ini ke-10 hero yang sudah digunakan juga. Di mana ini adalah match point untuk Alter Ego. Mampukah mereka memutus rantai kemenangan yang dimiliki oleh EVOS? Ataukah EVOS akan memaksa Alter Ego bertanding lagi di game yang ketiga? Yep, itu dia deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dan juga untuk masing-masing super fans. Harusnya energi sudah terisi kembali, benar? Oh belum, ternyata dari sini. Oke, kalau begitu. Tapi sekali lagi kita mau tes dulu suara dari EVOS Fame. Are you ready? Oh, mulai udah ada suaranya. Alter James, are you ready? Ya wes, kalau begitu sekali lagi EPL Arena, mana suaranya? Oke. Tetap Tetap ya. kayak baru recharge di mereka. Karena justru habis kenyangan. Iya, gumoh ini. Ya. Alright. Tapi ini dia ya, matchup yang cukup berbeda. Kalau dari tadi kita ngelihat selalu dengan adanya Joy, Suyo, dan lagi-lagi agresif terjadi di early game. Wah, ini lagi-lagi ya, dynamic duonya benar-benar berantem terus bahkan. Hampir saja. Ketarik Namun sama sekarang Nori. mereka pun masih cukup santai. Ya, harus bermain lebih aman lagi karena sekarang dari segi damage di early-nya Eve gak segede Varsha sih ya. Dan gak akan bisa secepat itu juga untuk backup kayak tadi. Wah, Dreamsnya harus muterin jalan dulu sih karena dia dalam ancaman sekarang. Yap, ini dia sedikit lagi dan Dreams menjadi korban. Wow, Natko berhasil untuk mendapatkan first blood-nya juga. Pembalasan terjadi nih ya. First blood di early banget bahkan di menit pertama. Wah, ini keuntungan yang lumayan ya untuk EVOS start mereka benar-benar dapetin first blood. Keuntungan di area jungle juga mereka buka. Lihat Albert sampai hadir sekarang. Enak banget nih, ada 3 player cukup berani tapi ternyata dari Kinya masih sangat-sangat nyaman, namun di bagian belakang dengan Quad Shadow tadi dikeluarkan dan selesai sekarang. Ada pergerakan dari Enki yang ditumbangkan. Yap, dipatahin juga ya Ki yang memang sudah membuka revitalize tapi ternyata tidak membantu dan menjawab atas keselamatan dirinya. Sementara Regi, Oke, Regi sudah ada 2 player mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Regi. penting ya karena EXP kehadirannya di area setup objektif turtle sehingga lane EXP lah yang akan terjadi pertumpahan darah nih. Pasti bonyok ya. Apalagi buat sekarang nih gerakan dari area sungai sudah memanggil menuju ke area turtle. Tinggal melihat nih apakah yang akan dilakukan oleh Albert. Hampir ternyata ada tujuan ya. Ingin melakukan sebuah crossing dari area jungle. Untuk bisa mengambil atau mencuri satu orange buff. Tapi ternyata dihalau oleh Dreams. Yep, dia mencoba untuk nge-trigger juga dari retributionnya tapi ternyata Dreams masih bisa diusir. Ya, terusir mundur dan ini dia setup yang akan diperlihatkan juga karena kita ngelihat dari first blood yang diamankan oleh EVOS tadi ini udah mulai bisa dijawab oleh Alter Ego dan tarik-tarikan udah mulai kelihatan lagi di 2 menit pertama ini. Udah pasti bakal menunggu double buff dari kedua jungler ya. Karena terlihat dari Rin juga dia kayaknya lebih memilih untuk purple buff terlebih dahulu. Hais dan Erlan, gak ada yang mau ambil resiko. Nino dan Regi juga saling mengadu poke damage saja. Tidak ada gerakan apapun. Sebelum akhirnya EVOS yang tarik turtle-nya duluan. Yep, dan sekarang coba lihat pergerakan dari Regi.
akan pergi menjauh terlebih dahulu, akan mencari formasi yang jauh lebih dalam, tapi Nino yang di tempat berbeda. Bahkan untuk sekarang ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh Dreams. Akankah ada salah bantuan, tapi ternyata Rinlo yang berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena turtle yang pertama. Hengki sedikit lagi masih berhasil selamat. Nino mencoba untuk bisa mengejar, tapi di tempat yang lain ada pertukaran. Wah, ini keuntungan bisa diambil oleh Alter Ego Steel dengan adanya retribution on point dari Rin, tapi 1v1 di area top lane pun ini memang dibiarkan saja dari tadi ya. Iya, Moskovnya benar-benar kayak masih farming dengan bebas. Dan Nino, Waduh, ada balasan. Oke, dinyanyiin. Langsung saja mundur lagi dari masing-masing player. Yes, pencurian terhadap monster-monster jungle yang dimiliki oleh EVOS juga sudah mulai dilakukan. Dan Alter Ego akan mengkonvert lagi nih keuntungan demi keuntungannya. udah pasti sih. Ini mau nggak mau ya dari EVOS juga berusaha untuk mengimbangi dulu dari segi gold lead-nya. Karena kebetulan beberapa keuntungan didapatkan oleh Rin. Salah satunya adalah 2 kill di awal. Otomatis akan membuat Hayabusanya mendapatkan para gold secara cuma-cuma. Counter Strike sesaat lagi harusnya akan di-build atau bahkan War Axe duluan yang akan di-build. Karena dengan adanya item-item cooldown reduction itu akan membuat quad shadow dari Rin semakin mudah untuk dimainkan. Yap, itu dia. Ada Dreams yang berhasil mendapatkan karena satu player, tapi sekarang Hengkinya bisakah diselamat? Tidak ternyata, namun masih ada satu pergerakan lagi dilakukan oleh Rin dan juga di tempat yang berbeda ada satu avatar of Guardian yang terlihat. Ya, mencoba untuk mengincar Hijume sebenarnya tadi juga. Dan Hijume masih cukup aman dengan HP yang sudah low. Dan kali ini di arah bottom lane akan coba ditunggu dulu oleh Nino, tapi ya diurungkan niatnya. Karena kalau 1v1 kayaknya beradu damage bakal lama banget ya. Lama banget. Lama sih, itu nggak bakal selesai harusnya. Sampai imsak ntar. Waduh. Wah, kelamaan kayaknya. War Axe. First item ya berarti ya. Karena tadi ada The Fury Hammer yang memberikan penetration tambahan. Dan dengan adanya War Axe berarti menandakan ada spell fam. Pertambahan juga dari segi cooldown. Yang mungkin membuat Rin tidak memilih full damage. Yang penting dia bisa bertahan hidup dulu nih, Pak Pulung. Atau juga mempercepat dari seluruh efektivitas skill yang dia miliki ya, Prof ya. Dan Ki juga ini kan dengan tipikal hero yang berbeda ya. Kalau tadi kan di game pertama lebih ke inisiatif dan agresif. Tapi sekarang dia benar-benar harus banget kena pop dari adanya Hijume dengan Yves. Yap, Unbreakable menuju ke tempat yang lain. Dreams masih selamat sejauh ini, namun di tempat yang lain coba lihat pergerakan dari Erlan sedikit lebih tersisa. Erlan masih berusaha tapi tidak untuk waktu yang lama. Namun Quad Shadow sudah ditunggu. Ada Avatar of Guardian yang memang hadir pula, tapi Spear of Destruction coba lihat pergerakan dimiliki oleh Hais. Hais hadir untuk bisa mempercepat lagi bagaimana peran damage yang dia miliki, dan sekarang pertempuran terus terjadi. Walaupun real one manipulation tadi udah langsung dikeluarkan, tapi Reginya menuju ke arah dari tembok. Coba lihat ada Spear of Misery tadi udah dikeluarkan pula, tapi Regi sedikit lebih tersisa. Dan Regi pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Kerugian kembali didapatkan di Wos. Wow, keuntungan besar untuk Alter Ego dan bahkan Alter Top Turret pun akan dilumat oleh Hais. Keuntungan yang berlipat-lipat ganda dan seperti tidak ada jawaban yang akan diberikan oleh EVOS, Prof. Aku terkejut sih dengan komit yang dilakukan sama Alter Ego. Mereka tahu ada objektif kayak Turtle. Tapi mereka cuekin. Mereka tahu kalau Albert akan hadir ke area setup Turtle sendirian. Sehingga membuat EVOS tidak fokus ke area gold lane-nya. Dan Erlan yang ditekan sekarang mendapatkan 2 outer turret. Alter Ego lebih daripada sekedar untung. 2000 gold lead sudah di tangan mereka. Wow. Dan bahkan kali ini udah coba untuk diberikan space terlebih dahulu. Yep. Tapi kali ini ada diversion pula yang naik. Dan 2 kali loh, 2 kali. Aku melihat Dreams, dia AOG-nya, After of Guardian-nya untuk defensif. Yep, ini dia. Tapi ketahuan Dreamsnya akan langsung diajar habis-habisan. Tapi sejauh ini Dreams masih bisa bertahan, tapi tidak sempat Iya. untuk bisa take off dan menyelamatkan diri. Ya, udah coba untuk ancang-ancang tapi dipegangin terus-menerus ya. Tapi sehingga tidak ada Avatar of Guardian untuk larikan diri. Dan sementara di top lane, Sakit banget dengan perbedaan level yang cukup jauh. Atribut yang sangat jauh juga, item apalagi. ya. Berasa ya, setengah bar HP langsung hilang. Jadi otomatis membuat kayaknya Ki harus ada kalkulasi lebih safe sedikit nih kalau ketemu sama Rin. Yap. Mungkin kalau ketemu sama Hijume nggak ada masalah. Alright. Dan Alter Ego juga mereka bisa nge-distract dengan adanya 2 power dari spirit push-nya nih, Prof. Apa yang harus dilakukan oleh EVOS untuk bisa menanggulangi hal tersebut? Karena Haisnya dari tadi free dan dia bisa join the fight dengan Spirit of Disruption. Mungkin diversion Erlannya ya. Aha. Jadi nanti Erlannya bakal jalan bareng sama Natko. Dan nggak sendirian jadinya. Harus ada yang cover untuk Natko-nya. Karena kalau Natko-nya sendirian yang ditakutkan adalah tiba-tiba Rin malah datang ke Natko nantinya. Oke. Tenang lagi. Dan ini cukup berbeda ya dibanding game yang pertama tadi yang benar-benar baku hantam dari awal. Yep. Dan sekarang jauh lebih hati-hati. Yap, sementara Regi menjadi orang terdepan. Mencoba untuk bisa mengusir ke arah Nino, tapi Hengkinya dengan satu lagi Glow Spotway udah langsung dikeluarkan, dan sekarang Turtle-nya malah berhasil diamankan oleh Hengki. Spear of Destruction tadi langsung connect, tapi sekarang pertempuran kembali terpisah, tapi di mana Hengki menjadi korban pula. Rin terjebak di bagian belakang. Ada satu Phantom Shuriken begitu menyakitkan, bahkan Natko-nya tadi flicker menuju tempat jauh lebih aman, tapi tidak untuk waktu yang lama. Malah
Natko pun menjadi korban pula 3 player dari EVOS. Tumbang tidak ada jawaban. Sementara Alter Ego merajalela tapi Albert. Ada Quad Shadow belum berpindah tepat. Satu terakhir dan Rin hampir saja mendapatkan Albert. Wah itu the real adu mekanik antar kedua belah jungler yang memang masih saling selamat. Tapi keuntungan besar lagi-lagi dipegang oleh Alter Ego. Memang dari high loss-nya yang bisa dapetin turtle. Tapi pertukarannya ini mahal banget, Prof. Ya ini Moskovnya ngebuka window baru ya. Ada split push juga, mereka menang di lane jauh. Plus SOD-nya kena. Itu dia. Itu jadi double advantage karena tentunya tim fight 5 lawan 5-nya jadi tidak seimbang. Karena Alter Ego menang secara jumlah. Wow. Dan gold juga jangan lupa ul. 3000 gold ini tidak boleh diremehkan juga. Kalau kita lihat dari replaynya, semuanya mulai benar-benar kacau semenjak Hijuma yang free di belakang. Sehingga territorial team fight-nya jadi jauh lebih agak awkward buat EVOS. Karena target mereka jadi sedikit membingungkan. Dan Natko yang flicker ke depan. Tanpa adanya backup, aku rasa itu bukan keputusan yang bijak. Yep. Ini di-convert lagi nih. Momen-momen tadi dengan hancurnya turret-turret dan sekarang invade terhadap satu buah purple buff pun telah dilakukan oleh Rin yang belum tersentuh sama sekali nih. Masih aman banget dan sulit untuk bisa menangkap karena bisa dikatakan sisi pasti untuk bisa menghentikan laju dari seorang Rin-nya pun susah, Prof. Malefic Roar soalnya. Jadi kayaknya Regi udah harus hati-hati ya kalau misalkan dia mau melakukan zone out. Kayaknya Regi bisa dimakan dengan secepat mungkin. Belum lagi nanti kalau misalkan ada si Halberd juga nih dari Rin. Akan menambahkan efek yang tentunya membuat regenerasi HP-nya dari Regi semakin berkurang. Efek life beam. Iya, Nino nih, Nino juga udah terlalu kuat di depan. Apalagi untuk item selanjutnya, Silence Rob. Dia kayaknya mau menghindari damage magic, terutama dari Albert. Oke, dan Regi harus merasakan akibatnya sakit banget loh. Sakit banget. Itu sprint ya, kabur melalui rerumputan. Seenggaknya dia masih bisa selamat. Tapi masalahnya Regi juga gak bisa ngasih sisi menghentikan laju dari Rin-nya. Ya setuju, 1 HP yang benar-benar masih beruntung tentunya. Oke. Dan Nino. Akankah mereka benar-benar keluar tapi Heki tepat berada di dalam area tersebut. Heki akankah langsung merasakan bagaimana fight-nya damage yang dihasilkan. Tapi mundur lagi mereka mencoba untuk memancing source kill. Dan yang perlu diperhatikan adalah Trinity attack speed dari Hai sudah selesai sekarang. Akan semakin mengerikan lagi dong. Ice Queen One Tambah untuk Ice Queen One, Hijumi. itu dia. Slow effect yang nanti bisa diberikan juga dari Heist. Sekarang dipadukan lagi dengan ada Ice Queen One. Yap, mana ini pejalan kaki semuanya lagi ya. Ya, ada Hilda, Hylos, semuanya bener-bener bakal kerepotan. Dan Heist udah mulai show di mid. Menandakan kalau Alter Ego bakal coba untuk ambil alih Lordnya. Oke, adakah upaya untuk steal the Lord? Yap, Tapi bakal di all tapi in. terlalu sulit sepertinya walaupun sekarang Glorious Farewell jadi dikeluarkan dan tidak sempat. Karena turtle ataupun dari Lordnya berhasil langsung diamankan pula dan Narkonya berusaha untuk bisa menyamakan diri Avatar Ugonya tapi Erland masih berhasil selamat dan juga untuk kabur. Masuk lagi ke dalam base yang dia milikin. Ada lagi satu di bagian belakang Void Crystal yang tadi udah mulai masuk dan Reginya masih berhasil selamat tapi tidak untuk waktu yang lama karena ada Hais yang mendadak hadir dan juga menjadi eksekutor namun sekarang 1v1 situation kah? Karena sekarang Albert yang masih berusaha untuk bisa mendapatkan karena Nino tapi Nino harus merasakan akibatnya dan Rin-nya matanya tertuju ke arah dari Albert di mana Albert yang sekarang masih berusaha untuk bisa menggocek dan menyelamatkan diri. Tapi sepertinya akan dikejar 3 orang. Wah ketahuan dong Dawo. Masih berhasil kabur. Albert mencoba untuk buying time tapi masih ada sang eksekutor Rais. Highest momen di waktu yang tepat. Albert menghilang walaupun memang Lord masih bisa di defense. Memasuki satu buah inner turret di bottom lane. Tapi apa yang dilakukan Alter Ego begitu mengerikan, Prof. Iya, no flicker ya. Bahkan no mercy kayaknya untuk Alter Ego kali ini. 6.000 gold lead. Mereka ingin menutup game ini dengan cepat. Mereka tidak ingin memberikan late game bagi Erlan. Wah sedikit lagi dan Natko. What are you doing? Tapi sekarang terlihat dengan lagi satu shadow kill yang sudah dikeluarkan. Dan Regi tidak bisa menahan terlalu ramah. Wah ini masalahnya 3 base turret udah ke expose. Dan Hais pun tanpa adanya wave minion berhasil untuk bisa mendapatkan satu base turret di arah tengah. Didobrak paksa ya. Paksa. Sehingga nanti untuk Super Wave Minion akan bergerak dari area mid lane. Alter Ego udah nggak perlu mempertimbangkan lagi untuk di area mid lane-nya. Mereka perlu mempertimbangkan top lane-nya aja. Lord di bawah berarti setup dari EVOS yang sedikit lebih dirugikan kalau misalkan mereka tidak fokus tertuju kepada top lane. Karena Heist bisa saja melakukan split push kali ini. Yes, dan ini siapa yang bisa menghentikan laju dari Rin-nya yang begitu lincah ya? Yep. Stopper pastinya nggak ada. Mau di split juga mau ngirimin orang minimal harus 2 orang kayaknya nggak bisa sendiri. Ya harus ada trade sih. Albert mungkin yang harus nge-trade karena Albert yang paling punya gold di sini. Yang paling punya item juga. Tapi trade-nya sama siapa masalahnya?
kita jarang ngelihat Heist muncul di momen sebelum ada team fight. Oke. Kalaupun ke Nino, itu cuma nge-trigger dari vengeance-nya. Ke Hijume kayaknya malah jadi malah petaka. Karena dari tadi Dreams, EOG-nya, itu bener-bener buat Hijume loh, bukan buat musuh dari tadi. Bener-bener ya. Dia buat ke belakang loh. Ya, dan dia ngincer banget tadi pas di setup-nya dia pegangin, itu dia permainan agresif yang ditunjukkan dia. Bermain dengan Quad Shadow, agak sedikit ngilu. Tapi masalahnya ini terlalu cepat dan itu dia tidak ada. Loh, jangan lupa loh. Aha. Ini setiap 50% HP yang mungkin sudah hilang dari Ki atau bahkan mungkin dari Regi. Damage yang akan mereka terima akan jauh lebih mematikan. Right. Kembali turun temponya ya. Erlan dikasih makan terus nih. Harusnya ya karena seenggaknya dia juga udah jadi win of nature tadi. Dia 1v1 situation Albert. Wow. What? Oke, Rin menunjukkan kelasnya dan Sheesh. Sepertinya kali ini tanpa adanya Albert akan menjadi kesempatan yang begitu lebar untuk Alter Ego mensecure Lord in Hand. Tanpa adanya upaya gangguan mulai yang bisa dilakukan oleh EVOS karena distraksi mereka terlalu banyak. Iya. Adanya Flame Retribution membuat damage dari Albert tentu tidak akan maksimal. Yap. Walaupun dipaksa retri ya, tapi tidak masalah untuk sekarang Alter Ego unggul 9.000 gold. Yap, ini dia 8 detik lagi. Albert baru akan muncul sementara sekarang Dripnya mencoba bisa masuk ke area dalam walaupun sekarang Glorious Pathway sudah dikeluarkan pula. Tapi serangan yang dimiliki oleh Alter Ego begitu mengerikan. Ini ngegeretak banget sih sambil menunggu Lord yang akan masuk. Yap. Terjadi penumpukan wave juga masalahnya di arah top lane. Akankah mereka sanggup? Akankah EVOS sanggup? Karena Alter Ego sangat menginginkan 2-0 tersebut dan Lordnya sudah masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh EVOS itu sendiri. Tapi sekarang dari Kijang pun tidak sanggup lagi untuk menerima damage sebegitu banyak masuk ke dalam tubuhnya dan sepertinya mereka sudah tidak kuat lagi menerima bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh pemain dari Alter Ego itu. Namun Erlandsja di bagian belakang berusaha sendiri untuk bisa menghilangkan siapapun yang ada di bagian depannya. Dan Erlandsja berjuang sekeras mungkin aja dan Narko sendirian dan game berakhir 2-0 Alter Ego. Alter Ego berhasil untuk bisa memutuskan win streak yang dimiliki oleh EVOS. Buff yang didapatkan, Rine yang tidak tersentuh. Bagaimana kali ini El Familia menunjukkan sebuah komunikasi dan chemistry yang berjalan luar biasa. Tabrak terus, jangan kasih nafas. EVOS kebingungan apa yang harus mereka respon. Dan ini dia hasilnya 2-0 untuk Alter Ego. Permainan solid yang sangat-sangat manis. Eksekusinya juga tidak main-main dan Heist menciptakan momen berkali-kali bersama dengan Rin. Yes, Alhamdulillah kalau kata Nino. alhamdulillah. Dan Itu dia. what a play. Ini dia ya, mungkin buff yang datang juga menambahkan semangat untuk Alter Ego yang benar-benar bermain agresif yang sampai Gokil. membuat dari EVOS mereka kewalahan. Berarti Gokil. sudah boleh dibilang untuk win streak-nya berhenti. Pecah. EVOS akhirnya menemukan satu cara untuk mereka bisa evaluasi cepat. Yap. Dan itu ternyata dikalahkan oleh Alter Ego itu sendiri. Wow. Alter Ego. Apakah back on track, bro? Apakah mereka mulai sudah bau-baunya menemukan? Apakah mereka sudah menemukan bagaimana cara untuk menang? Tidak ada blunder, tidak ada pasif Alter Ego. Tidak ada The new Alter Ego sepertinya dengan Rin. jungler berdarah panas yang benar-benar sedang on fire. Karena akhirnya win streak pecah, ini menjadi mimpi buruk juga untuk mereka. Menjadi satu evaluasi. Yap. Jadi untuk sekarang tanpa berlama-lama lagi waktunya kita akan mendengar interview bersama dengan Bude Clara. Monggo. Sebentar, mereka habis nih ya kecapean menyelesaikan dengan 2-0. Alter Ego memecahkan win streak dari EVOS. Dan waduh Dino, teriakanmu heboh banget tadi. Seneng banget gak sih, No? Seneng banget sih. Alhamdulillah masih dikasih kemenangan. Jadi senang. Alhamdulillah. Sabar-sabar gak tadi di match ini? Sabar, makanya tadi komunikasi sabar tuh Nino aja. Nino aja tuh berarti sabar aja. Oh, kata sabar sama dengan Nino. Nino adalah sabar. Oke, tapi kalau kita melihat bahwa EVOS yang tak pernah kalah sampai hari ini, kalianlah yang memecahkan win streak mereka. Bahkan dengan 2-0. Angka yang mutlak. Apa nih yang Alter Ego punya yang kalian bawa di match ini? Mungkin lebih ke arah motivasi aja sih Bude. Kayak
EVOS nih season ini belum kekalahin, coba nggak sih kita kalahin gitu. Coba dulu, ternyata emang alhamdulillah bisa ngalahin EVOS. Oke. Dan berarti yang kemarin panas-panas tuh teriak-teriak udah terbalaskan dong di panggung. Udah terbalaskan alhamdulillah. Oke. Dan balas itu 2-0 loh. Dan mungkin nggak cuma Nino ya tadi. Hari ini kayaknya pada on fire semua. Iya. Tadi di game tadi Rine nggak tumbang, Hais nggak tumbang, Hijume nggak tumbang. Mainnya lagi pada bagus-bagus banget gak sih No? Hari Iya ini? lagi pada on fire aja karena ya balik lagi ke motivasi aja sih Bude, kayak kita pengen ngalahin aja sih sama tim yang bener-bener lagi di atas. Wow. Dan mau ngasih tau nih, Alter Ego juga bisa ke atas. Insya Allah bisa. Insya Allah. Tapi kalau dari Rine, ada motivasi khusus kah Rine Loy? Motivasi khusus untuk bermain bagus hari ini? Motivasinya apa ya? Nggak ada sih Bude. Waduh, apa mau pamer nih? Apa? Rine Loy yang di panggung juga gahar. Di situ kan di situ juga ada Aloy. Ya. Di sini ada Rine Loy. Kalau Rine Loy di jungle tuh gahar, di MPL Arena tuh gahar. Nggak mau. Lah kamu kan darah panas. Hei, Nggak bisa deh, nggak bisa begar-begar. nggak bisa berdarah panas. Tapi menang 2-0 hari ini melawan sang idol dari Rine Loy sendiri. Apakah ini Rine Loy kepengen menunjukkan bahwa wow, Rine Loy berdarah panas juga gahar, juga jago, juga apakah? Nggak sih, emang udah janjian aja. Aha. KB yang papan bawah, gue yang papan atas. Serem. Oh bagi-bagi tugas ya di sini ya. Betul. Keren juga nih. Sapu-sapu atas, sapu-sapu bawah. Tugasnya punya pu atas selesai hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berat nggak? Berat nggak? Berat dikit. Berat dikit. Apakah karena ada mantan partianmu tuh di sana? Ada Ya, Ki? ada Bang Hengki itu. Gimana tadi ketemu Hengki langsung di pertarungan? Terus sih, ganteng orangnya, ganteng banget. Lah, bentar. Yang diinget gantengnya ya? Ya, Beda nggak pas main sama partianmu dan sekarang main di sini? enggak sih, sama aja. Jago dia. Jadi kamu bisa membaca pergerakan dia dong? Ya, sedikit lah. Sedikit ya. Tapi yang paling diingat dari Ki adalah... Tuh ada Ki. Halo Ki. Sapa-sapa dong Hengki. Halo Bang Hengki, GG Bang. GG Bang. Simpel aja GG Bang. Oke. Kalau dari Rina Loy juga dengan permainan hebatnya, Hais di sini juga tadi menutup game dengan zero death. Hais, kamu tak tersentuh tadi. Bisa dibilang hari ini di match ini permainanmu sampai membuat para talent juga wah, Hais di mainnya lagi bagus banget. Dari Hais sendiri ada motivasi khusus kah untuk hari ini? Motivasinya aku pengen belajar Moskov. Oh. Oke. Ya, Itu aja. itu aja. Karena kemarin Moskov aku bronze pas lawan Navi. Kalau sekarang Tadi sih mati 0 kan. MVP. Enggak sih, tadi gold. Gol. Ya. Oke. Tapi lumayan lah, tadi di game ratingnya 10, berapa. Bocah rating. 10 ratingnya Bocah bagus. rating. Bentar, waktu kamu dapat bronze, respon teman-temanmu apa terhadap Moskovmu? Nggak tahu ya isi hati mereka kayak gimana. Kalau mulut mereka sih ngomongnya aman-aman aja ya. Oh, Tapi kemarin game 3 langsung di-ban sama Navari. Oh, itu Moskov apa? jawabannya. Iya. Heromu di-ban sama tim sendiri dan sekarang kamu membuktikan bahwa Hais bisa Moskov. Nggak tahu ya. Belum bisa banget, masih belajar itu. Oh, masih belajar, humble di sini humble. Tapi melihat persaingan di MPL, kamu bisa mengalahkan tim papan atas sekarang. Hais, apakah ini alter ego yang kamu inginkan? Apa? Alter ego ini? Alter ego yang kamu inginkan performanya, kedua kosongin papan atas semua. Iya, pastinya kita semua pengen itu ya. Jadi semoga next bisa 2-0 lagi. Next semoga bisa di kosong lagi. Amin, tapi kalau dari bahkan nggak cuma ada Hais, ada 2 mantan. Hai 2 mantan. Halo Bude. Jujur-jujuran aja nih, menang lawan mantan, puasnya beda atau gimana? Enggak sih Bude, biasa aja kalau lawan mantan juga. Lah, serius? Serius. Mata-mata dari teman-temanmu sudah pada tersenyum nih. Dims kasih tahu dong. Sebagai mantan, apakah memang ada advantage? Kamu punya mungkin tahu dari cara bermain mereka atau apa?
Enggak ada sih Bude, kan orang-orang baru semua kan yang di Evo sekarang. Jadi nggak tahu sih, biarin aja. Biarin aja, tapi 2-0. Ya alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Tapi Hijume mungkin bisa ngasih tahu apa sih yang kalian punya hari ini yang EVOS gak punya sehingga kalian bisa menumbangkan EVOS, nge-2-0-in mereka dan memecahkan win streak mantan timu Hijume. Mungkin bedanya kita ada Rinelo ya Bude ya. Oh, Ya. oke. Yang bedain itu aja sih. Itu aja ya. Kalau dari Hijume, udah penasaran? Di depanmu tadi ada King Natko, kamu harus menghadapi King Natko. Bagaimana kamu menghadapi King Natko tadi? Ternyata biasa aja sih Bude. Oh, tapi biasa aja. Jadi kalau kemarin terlihatnya serem, Ya itu kan terlihat serem bukan lawan aku ya. Kalau lawan aku beda sih. woohoo! Seru banget pastinya kemenangan hari ini dari tim Alter Ego. Hijume pun senang, semua happy dan zero death juga dari Hijume. Tapi kasih dong kata-kata penutup nih dari Alter Ego. Urin. Ayo. Ayo Nino, let's go. Kata-kata penutupan kemenangan minggu yang kedua. Let's go. Apa? Kata-kata kemenangan dari Alter Ego. Makasih udah nonton dari Alter Champ sama EVOS Rams, Bang Aloy dan lain-lain. Terus apa? Pokoknya makasih dah udah support kami. Itu aja. Udah itu aja. Satu kata untuk minggu ini, Nino. Gokil. Gokil. Dan sambutlah kegokilan dari Alter Ego. Kemenangan 2-0 memecahkan dari EVOS.